Kalau kita di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah pula. Di dalam Ka'bah dulu deh. Kalau kita di dalam Ka'bah, maka nggak ada kiblat. Kalau di dalam Ka'bah nggak ada kiblat. Jadi sholatnya itu bisa di mana aja. Misalkan bapak ibu, ya nggak tahu ibu-ibunya ya, kalau dapat kesempatan masuk ke dalam Ka'bah, itu sholatnya bebas tuh, mau ke arah mana aja boleh. Kalau di dalam Ka'bah. Kalau di luar Ka'bah, tapi masih satu area Masjidil Haram, masih satu ruang lingkup, maka sholatnya menghadap ke Ka'bahnya. Sholatnya menghadap ke Ka'bahnya. Kalau di luar Masjidil Haram, di luar bangunannya itu, maka kita sholat menghadap ke masjidnya itu. Menghadap ke masjidnya. Karena kita susah juga kan mau tepat pas kepada Ka'bah, sementara kita di luar masjid. Nah, itu susah. Kecuali di dalam masjidnya, itu harus betul-betul menghadap ke Ka'bahnya. Kalau di luar masjid, menghadap ke Masjidil Haramnya. Nah, kalau di luar Masjidil Haram, di luarnya, seperti kita ini, maka cukup menghadap arahnya. Arah yang sudah diperhitungkan. Nah, kalau kita ini, anak tidak tahu berapa derajat lah hitungannya ya. Ini kan barat, agak menceng dikit ke kanan, berapa derajat. Nah, itu yang menjadikan patokan. Dijadikan patokan untuk kita menghadap kiblat. Nah, menghadapnya bagaimana? Nah, di sini sebutkan, kaifiyatus istiqbal qiblal musalli. Tata cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Idza kana qa'iman aw qa'idan. Kalau dia berdiri atau duduk. Nah, kita tadi sholat maghribnya berdiri atau sholatnya duduk bagi orang yang nggak mampu berdiri. Fabis sadri. Maka cukup dia sholat menghadap kiblat dengan dadanya. Jadi menghadap ke kiblat itu dadanya. Dada ini nggak boleh melenceng. Apa melenceng tuh? Ya, melenceng ya. Apa melenceng ya, melenceng. Nggak boleh. Boleh. Jangan di kiblat. Kalau kepala boleh. Cuman makruh. Kan ada itu apa? Dalam sebuah hadis apa itu? Hadis qudsi. Kalau seorang hamba itu noleh sekali, ya maka Allah Subhanahu wa taala masih bersama dengannya. Noleh 2 kali masih. Begitu noleh 3 kali Allah pun tinggalkan. Kenapa? Karena ketika seorang hamba, Anda lupa teks bahasa Arabnya apa itu, ya. Maknanya kurang lebih demikian. Allah menjawab ketika seorang hamba ini noleh ketiga kalinya, maka Allah menjawab, hamba ini dia berpaling dariku karena dia beranggapan ada yang lebih penting dariku buatnya. Noleh-noleh. Allahu Akbar, lihat lampu. Sekarang lihat sana. Ini mah nggak apa-apa, nggak batal. Karena memang yang wajib menghadap kiblat itu dada, bukan kepala. Cuma bukan berarti tolak. Apalagi kalau sampai 3 kali berturut-turut, ya hati-hati. Kalau sampai 3 kali berturut-turut, maka nanti ya jelas sudah tahu semua lah apa namanya, membatalkan sholat. Cuman jangan sampai gitu kebanyakan nol ini. Nah, jadi kalau dia berdiri atau duduk, maka sholatnya menghadap kiblat itu dadanya. Yang kedua, idza kana muttaji'an, jika dia miring, taji, miring, maka dia sholat yang menghadap kiblat adalah fabil wajhi wasadr, dengan wajah dan dadanya. Nah, dengan wajah dan dadanya, wajah plus dada. Kalau tadi kan dada doang, ini wajah dan juga dada. Idza kana mustalqiyan. Nah, kalau dia terlentang sholatnya, seperti sholatnya orang sakit. Satu buat ente. Mau kami minum. Wow. Ini anak suka nih. Oh. Izin minum dulu, haus tadi. Nah, kalau dia terlentang, terlentang, baring ya, terlentang ya bahasanya. Ya terlentang ya, baring gitu. Maka fabi ahmasai qadamaihi wa wajhihi. Dia sholat dengan telapak kakinya dan juga wajahnya. Jadi yang menghadap ke kiblat kalau baring, telapak kaki sama wajah. Nah, jadi wajahnya agak dinaikkan dikit. Jangan baring menghadap ke atas. Agak dinaikkan pakai bantal, hadap ya. Yang lain nggak menghadap kiblat nggak masalah.